Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Silakan Ketua Kelas Raju dipimpin. Semua siap? Amin. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua ya? Oke, hari ini sepertinya hanya ada satu bangku kosong. Berarti yang hari ini tidak masuk sekolah siapa? Dendra. Dendra ya? Oh, Dendra Rizky ya. juga, Bu. Oh iya, Rizky. Rizky ya, ada dua ya bangku kosong yang tidak masuk. Rizky sama Dendra. Semuanya kenapa? Sakit. Sakit, Rizky. Oh, oke, mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak masuk hari ini diberi kesehatan agar minggu depan dapat mengikuti pelajaran. Siap belajar hari ini? Siap. Ya. Untuk mempersiapkan ya, Ibu minta kalian stop dulu, stop HP-nya, ya, konsentrasi ya. Ibu akan menyetelkan video tentang mindfulness, artinya kesiapan belajar kita ya, kesadaran diri kita untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya, dengan konsentrasi. Silakan relax, boleh memejamkan mata, membayangkan seolah kalian ada di Simply noticing your body, tuning into the weight of gravity, the points of contact between you and the surface on which you are resting. What else do you notice? What is it like for you to be in your body right now? Tarik nafas dalam-dalam, hilangkan semua As you beban, observe this, you simply konsentrasi belajar. and allow whatever it is you notice. Harboring no judgment. Just be mindful, Boleh tangannya kaki. noticing what is with a sense of compassion in your heart and letting it be. Continue to do this now with your breath as well as your body. If you haven't already, begin to tune into the sensations of breathing. What do you notice? Just observe, accept, and allow. No judgment. Just letting everything be how it is. As you stay mindful of your breath and your body, with a sense of compassion in your heart. Keeping your eyes closed, you allow your awareness to expand to include the space around your body. It's as if you can sense the air around you, the objects around you, and you just allow them to be as you simply are.
being connected to your breath, your body, and your sense of presence in the world around you. You let everything simply be, including yourself. You now begin to let your attention travel back, becoming more and more aware of physical sensations by rolling your shoulders, wiggling your fingers and toes, still being mindful of what is, and taking this present moment awareness with you as you slowly begin to open your eyes back to the world around you. Wonderful job doing this practice. We hope you enjoy the rest of your beautiful day. Oke, udah ya, udah konsentrasi ya. Bagaimana rasanya? Menghilangkan semua, dipejamkan matanya. Ada yang bisa memberikan komentar untuk untuk kesadaran diri kita mindfulness ini? Silakan. Ada? Ini apa? Ngomong aja. Siapa? Berdiri, gak apa-apa. Apa? Pikirannya jadi pulang dulu. Ayo berdiri. Gak apa-apa berdiri. Yang dibuat pikiran itu ada press dulu. Jadi press. Ada lagi yang menambahkan? Ayo, gak usah takut. Siapa yang mau melakukan pendapat? Ada? Press, apa lagi? Belum, malah nih jadi ketiduran ya? Saking enaknya jadi tidur Bu, gitu ya? Gak ada beban pikiran. Oke, apa lagi? Ya, jadi udah dirinya udah sadar ya? Udah sadar. Ada yang belum sadar? Pingsan dong kalau belum sadar ya? Masih di alam lain ya? Ya minimal udah mulai merasakan, sudah berdamai ya dengan dirinya sendiri. Siapa saya gitu ya? Tadi saya apa ya, ngapain gitu ya? Sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Oke ya? Jadi dengan adanya kesadaran mindfulness artinya konsentrasi ya, kesadaran diri kita dapat mengontrol emosi kita ya. Kita mau dibawa kemana? Konsentrasi belajar boleh ya. Belajarnya seperti apa ya? Otak kanan kiri kita harus seimbang ya. Kalau otak kiri apa? Pengetahuan ya. Kalau otak kanan adanya kreativitas, seperti kalian bernyanyi, ya, melukis, kemudian bergerak ya, melawak juga itu termasuk otak kanan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tadi lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita untuk mengikuti segala proses apa saja, proses pembelajaran, proses kehidupan dijalani dengan baik. Oke ya. Kemudian setelah ini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional itu artinya ada kesenjangan apa? Kesenjangan tadi? Kesenjangan sosial. Perbedaan. Kesenjangan pendapatan ya, ekonomi otomatis ya, kesenjangan ekonomi. Jadi adanya kalau ekonominya tinggi, dia akan
gaya hidupnya juga mewah. Kalau ekonominya rendah, gaya hidupnya juga sederhana, ya. Dia akan dikaitkan dengan pelajaran kita, materi kita yang baru, ya. Jadi akan berhubungan dengan kita tentang masalah ketenaga kerjaan, ya enggak? Kalau penghasilannya tinggi, otomatis pekerjaannya juga yang tinggi, yang bagus. Kalau penghasilannya rendah, pekerjaannya juga yang memang berat, yang menggunakan tenaga. Ya, kita akan kasih. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sudah. Oke, konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Ini apa namanya? Tepuk pagi ya. 1 pagi. Kalau siang 2 tepuk. Ya. Kalau sore 1. Apa? Tidak bersuara, ditahan. Ya. Oke, tepuk pagi. Siang, sore. Masih yang belum konsentrasi. Ulangi lagi ya. Tepuk pagi, siang, sore. Alhamdulillah. Berarti siap mengikuti pelajaran berikutnya. Oke, sebelum lagi ya. Ini biar ekspresinya lagi pada sendu setelah mendengarkan pentulis tadi kita malam. Tepuk wow ya, masih ingat ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ayo ekspresi wajahnya biar fresh ya. Ulangi, 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, alhamdulillah, semangat ya belajarnya ya. Kita masuk ke berikutnya. Dalam hal ini kita akan pembelajaran ya. Ini pertanyaan pemantik ya. Silakan kalian lihat gambar ini. Gambar 2 ini ya. Ini gambar apa? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan bisa ke zoom ya. Kelihatan ya gambar ini? Gambar apa? Dokter sama penjahit. Apa saja jenis-jenis tenaga kerja ya? Oke, sudah kelihatan. Ibu berikan post-it ya. Silakan kamu tuliskan ya. Apa perbedaan kedua gambar tersebut? Apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Silakan di jawab, tulis di sini. Nanti tempel di papan tulis. Tidak. Ya, silakan ditulis. Pertanyaannya yang pertama dari kedua gambar tersebut, ya. Nanti tempel ke papan tulis yang sudah. Dibantu. Sudah menerima post-it semua ya? Di post-itnya silakan kalian tuliskan pertanyaan pemantik untuk pelajaran hari ini. Ya kan ada gambar ya? Nah ini ada gambar, 2 gambar ya. Silakan kalian tuliskan gambar ini gambar apa? Ya, gambarnya gambar apa? Kemudian di sini ada kelihatan ya gambar apa? Ya. Kemudian perbedaannya apa? Ya. Silakan kalian jawab yang kalian tahu dulu. Ya.
Kalian tahu, silakan dari kedua gambar itu gambarnya gambar apa? Ya. Nah, bisa dilihat juga di sini yang tadi gambarnya ada 2 gambar kan? Nah, gambarnya yang di sini sama ya. Kalau mau ini, nah gambarnya apa? Gambar apa kalian sebutkan? 2 gambar itu perbedaannya apa? Ada. Kemudian jenisnya. Nah gambar tadi gambar apa ya? Oh gambar ini, gambar ini. Nah jenisnya apa? Ya tenaga kerja apa? Nah, dah. Kemudian kalian peserta didik ya? Siswa termasuk tenaga kerja bukan? Nah silakan ditulis. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ya. Pertanyaan keempat, berapa usia minimal tenaga kerja? Sudah paham? Silakan. Kalau sudah silakan tempelkan di sini. Silakan tempelkan di papan tulis. Ya. Kedua penjahit. Silakan ya udah. Ayo maju. Tempelkan. Di whiteboard nempel nggak? Ya, coba. Nempel ya. Laki, ada perempuan ada laki perwakilannya gitu ya. Oke, sudah. Sekarang konsentrasi kemana dulu nih? Satu, 2, 3. Oke, udah semua ya ini ya. Jawabannya. Oke, ada yang membantu ibu membacakan dari hasil post-it apa teman-temannya? Ayo. Oke, yang bagian kiri ibu ya. Oke, Cica deh, wajib Cica, silakan dibacakan. Bacakan ya Cica hasil dari temannya. Boleh memilih yang mana saja atau jawabannya sendiri. Boleh. Gambar 1 itu dokter, gambar 2 penjahit. Dokter membutuhkan pendidikan, penjahit membutuhkan latihan. Yang kedua, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terlatih. Yang ketiga, pelajar tidak termasuk ke dalam tenaga kerja karena pelajar tidak bekerja. Usia tenaga kerja 15 sampai 64 tahun. Oke, beri aplaus untuk Cica. Oke, sekarang yang bagian sayap kanan yang mewakili laki-laki ya, tadi kan perempuan ya. Repan deh. Ayo silakan Repan. Dari gambar ini ya, gambarnya bisa dilihat dari TV, komputer. Termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Kalau penjahit itu termasuk dalam tenaga kerja terlatih. Yang kedua itu tenaga kerja terdidik, terlatih, tenaga kerja tidak terlatih. Yang ketiga, pelajar tidak masuk ke angkatan kerja. Yang keempat itu usianya 15 sampai 64 tahun. Oke, betul ya? Beri aplaus untuk kita semua ya. Jawabannya pintar semuanya ya. Berarti materi kita tenaga kerja kalian sudah memahami sedikit ya dengan adanya gambar dokter dan penjahit. Jadi jenis tenaga kerja itu ada yang apa? Terdidik dan terlatih.
Oke, kita lanjutkan. Oke ya, tadi sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian tenaga kerja, ya, dapat memahami dengan baik. Kemudian jenis-jenisnya bisa kalian lihat di sini. Sudah. Ya, dapat mengidentifikasi. Tadi udah ya, pinter semua nih dengan gambarnya. Identifikasi sudah, dapat membedakan ya angkatan kerja. Kalian termasuk peserta didik tenaga kerja bukan? Bukan, tapi angkatan kerja karena umurnya masih dalam kerja. Oke, konsep tenaga kerja ya tujuannya agar kalian bisa memahami. Oke, Ibu akan membagi kelompok. Bagi kelompok 4 orang ya. Di sini kita akan menerapkan teknik student facilitator and explaining. Jadi kalian sebagai fasilitator dan explaining yang menjelaskan juga ya. Nih Ibu akan kita bagi dulu ya kelompoknya ya. Berhitung ya. Berhitung 1 sampai 4 saja. Setelah itu kembali lagi ke 1 sampai 4. Depan belakang aja. Oke, kalau begitu kita kesepakatan bersama, keyakinan bersama akan mengerjakan tugas dengan baik ya. Ya, kalau kalian yang membuat keyakinan bahwa akan selesai dengan cepat, selesai dengan cepat, baik. Jadi depan belakang aja. Oke, yang kelompok 1 sini ya. Silakan langsung kursinya dibalik dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Temannya siapa Abi? Harus berempat. Sama siapa? Di sini. Ini 4, itu 2 ke sana. Sisanya ini 4 ya. Amel berarti ke sini. Berempat sini, silakan bergabung. Ini yang cowok-cowok ganteng berarti ke sini 5. Cowok-cowok semua berarti ya. Sini, Arvin sama Abi sini. Ambil kursinya. Silakan dibalik. Amel sama Ridho ke sini. Dibalik kursinya. Silakan. Balik semua. Mau kemana? Mau di situ. Nah, lebih aktif. Ayo, Krisna kelompok Abi 2, 3, 4 dan 6 kelompok ya. Oke, semua kelompok sudah duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Boleh dengan buku cetaknya, modulnya ataupun Google ya dari HP-nya masing-masing. Ini silakan didiskusikan. Terima kasih. Ya, silakan diisi ya. Oke. Yang pertama kalian tuliskan dulu ketua kelompoknya dulu. Ya, silakan tuliskan di sini ya. Ketua kelompok, sekretarisnya, dan anggotanya dituliskan. Di situ aja langsung. Di situ langsung di situ ya, semuanya kegiatan di LKPD-nya. Silakan. Nanti setelah itu silakan presentasikan. Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit bisa? Iya, tulis langsung di LKPD-nya. Boleh di atasnya, boleh di bawahnya, boleh di baliknya ya. Ketua kelompoknya, sekretarisnya, anggotanya. Nanti jangan lupa ada yel-yelnya ya. Atau pantun boleh. Silakan untuk penyemangat belajar. Oke. Oke.
dari ortopediknya. Oke ya, bisa ya. Ini kelompok ini ada kesulitan. Alhamdulillah aman. Bisa lihat ya, ada yang gegelnya, semangat. Bisa ya ini. Kelompok ini Susah parah. diskusi. Bisa dilihat. Ini nomor 5 mana? Pak Putra adalah seorang Oke, kelompok ini semangat ya. Ada kita masuk ke kelompok ini. Satu lagi. Bagaimana ini? Saya apa yang Jadi gimana kita kali ini? bisa ya? Aset kita yang Oke. Terus bayarnya gimana Pak? memang mendekat orang. Oh ya Bu. Ini TF Di luar angkatan kerja, kalau umurnya berapa tadi angkatan kerja? 64 15 sampai 64. Berarti kalau pensiun umurnya berapa? Lupa. Di atas 64. 65 sampai awal-awal. Oke. Kalau malam sampai apa aja? Baru ini ya. Oke, siap ya. Bagus kan? Oke, udah semua. Siap? Udah 10 menit? Oke, sudah semua ya? Kalau sudah semua, siapa yang siap maju duluan nih? Bukan oh ya, silakan. Kelompok Ameli. Ya, Ameli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan lembar aktivitas angkatan kerja yang sudah kami jawab. Yang pertama, ada Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak, itu bukan termaksud angkatan kerja. Kedua, Tri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir, bukan angkatan kerja. 3, Pak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin, bukan angkatan kerja. Yang keempat ada Ibu Yani memiliki usaha catering yang ia jual kepada nama dan keluarganya, termasuk angkatan kerja. Yang kelima ada Pak Putra adalah seorang pensiunan TNI yang akan melaut, termasuk bukan angkatan kerja. Dan yang keenam, setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah makan dengan temannya, termasuk angkatan kerja. Selanjutnya, Heri merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional termasuk angkatan kerja. Dan kedelapan ada Pak Iskandar memiliki 5 rumah yang dijadikan sebagai usaha kos-kosan termasuk angkatan kerja. Intan mendapatkan warisan tanah seluas 10 hektar dan uang tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak termasuk angkatan kerja. Setelah lulus kuliah, Ajeng langsung diterima bekerja sebagai guru SD Negeri Pagi termasuk angkatan kerja. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau Ayo. sanggahan? Saya Silakan. izin menyangka ya Mbak ya. Ini pernyataan nomor 1 ini kenapa Mbak jawab bukan angkatan kerja? Itu kenapa Mbak? Saya ingin tahu Mbak. Baik, di nomor 1 itu pernyataannya Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Di sini Eka itu adalah seorang ibu, jadi dia bertugas untuk mengurus anaknya di rumah, itu sebagai kewajiban dia.
Oke, bagus. Pertanyaan Mantap. atau sanggahan? Ini kelompok lain ingin jawab? Dari kesimpulan pernyataan ini, apa yang dimaksud angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena alasan masih dalam proses pendidikan seperti mengurus rumah tangga dan lainnya seperti mereka yang pensiun atau cacat. Apa sudah cukup? Baiklah, presentasi akan kami akhiri. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lembar aktivitas yang sudah kami kerjakan. Lembar aktivitasnya yaitu mengenai angkatan kerja. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja merupakan golongan penduduk usia kerja yang sedang bekerja, yang bekerja namun sementara tidak bekerja, dan yang tidak bekerja namun sedang mencari kerja. Bukan angkatan kerja adalah golongan penduduk yang tidak berusia kerja di bawah umur 15 tahun. Yang pertama, Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Itu termasuk bukan angkatan kerja. Tri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang mengikuti tugas akhir itu bukan angkatan kerja. Yang ketiga, Pak Adi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar saat ini bukan angkatan kerja. Ibu Yani memiliki usaha kering yang dijual kepada tetangga yang tuanya bukan termasuk angkatan kerja. Kelima, Pak Putra adalah seorang pensiunan TNI yang sedang beraktif termasuk angkatan kerja. Yang keenam, setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah makan dengan temannya bukan angkatan kerja. Heri merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional bukan angkatan kerja. Pak Iskandar memilih 5 rumah yang dijadikan sebagai usaha kos-kosan yaitu angkatan kerja. Intan mendapatkan warisan tanah seluas 10 hektar dan uang tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu bukan angkatan kerja. Setelah lulus kuliah, Ajeng langsung diterima bekerja sebagai guru SD di Mentari Pagi, itu ada angkatan kerja. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Baik, Kak. Kenapa Tri merupakan bukan angkatan kerja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi Tri kenapa bukan termasuk angkatan kerja? Karena dia lagi nggak bekerja, dia masih kuliah dan menyusun tugas akhir. Terima kasih atas sedikit. Ya. Ada yang bertanya lagi? Hal apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja? Apa tadi? Hal apa saja yang mempengaruhi jumlah angkatan kerja?
Sekretariat Akademi. Jawabannya tadi apa perbedaan antara tenaga kerja dan angkatan kerja? Itu hal yang mempengaruhi. Oh, salah. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja? Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah struktur umum, tingkat upah, dan tingkat pendidikan. Apakah cukup? Hari Jumat memungut keran. Demi sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya tidak berkesan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok berikutnya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang bekerja. Bukan angkatan kerja adalah tidak sedang bekerja dan bukan usia 15 sampai 64 tahun. Nomor 1, Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Itu termasuk dalam bukan angkatan kerja. Nomor 2, Tri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir. Itu juga bukan termasuk dalam angkatan kerja. Nomor 3, Pak Anti bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin. Itu termasuk ke angkatan kerja. Nomor 4, Ibu Yani memiliki usaha kue kering yang ia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Itu termasuk ke dalam angkatan kerja. Nomor 5, Dokter adalah seorang pensiunan TNI Angkatan Laut termasuk ke dalam angkatan kerja. Nomor 6, setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah makan dengan termasuk ke angkatan kerja. Nomor 7, Sari merupakan seorang atlet jenis meningkat internasional merupakan angkatan kerja. Nomor 8, Faiz Nanda memiliki rumah yang dijadikan sebagai usaha perusahaan termasuk ke angkatan kerja. Nomor 9, kita mendapatkan warisan tanah seluas besar dan pembangunan itu termasuk dalam bukan angkatan kerja. Setelah lulus kuliah dan kemudian menerima kerja sebagai di SD Mentari Pagi itu termasuk ke dalam. Baik, kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, kenapa di pernyataan 5 ini pensiunan itu bisa disebut angkatan kerja? Itu kenapa, Kak? Izin menjawab, karena pensiunan TNI itu tidak sedang bekerja dan bukan termasuk di dalam usia 15 sampai 64 tahun. Oh gitu. Diterima Kak, mantap. Oke. Ya. Enggak. Bisa bertanya? Silakan. Kenapa tadi Pak Adi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin itu termasuk angkatan kerja? Izin jawab, karena pedagang sayur juga termasuk ke dalam bidang usaha. Jadi digolongkan ke angkatan kerja. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke ya, semua kelompok
semua dan sudah mempresentasikan hasilnya ya. Sudah kita lihat di situ ya, termasuk apa? Ya dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Oke, dapat kita simpulkan bahwa apa yang masuk angkatan kerja? Silakan yang mau menyimpulkan, boleh berdiri. Kerja adalah orang yang berada di usia kerja dan mempunyai pekerjaan namun sedang tidak bekerja, atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan tapi lagi cari pekerjaan. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk ada yang bisa membantu menyimpulkan tentang bukan angkatan kerja. Ya, siapa? Yang bisa membantu bukan angkatan kerja? Silakan. Iya, silakan. Berdiri, biar berdiri. Yang bukan angkatan kerja itu seperti kayak seseorang yang tidak bekerja. Itu contohnya seperti ibu rumah tangga yang mengurus anaknya. Oke, betul ya, setuju ya? Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ya, dari kelompok yang sudah maju, kelompok mana nih yang paling bagus presentasinya? Semua kelompok bagus ya. Kalau gitu beri aplaus untuk kita semua. Ya, oke. Sudah, sekarang kita akan kesimpulan sudah ya, tadi termasuk dalam kelompok kerja. Sekarang angkatan kerja, kita kembali ke ada lembar kesimpulannya sudah, kemudian Ibu beri post-test ya, post-test, Ibu kirim quizzes ya, post-testnya Ibu kirim quizzes ya. Silakan Ibu kirim ke Fauzia kirim ke grup WA. Udah Ibu kirim ya, WA grup kelas kita ya. Silakan di join ya quizesnya. Belum ada siswa yang untuk post-testnya kita quizzes ya. Sudah mulai join kelas. Silakan dijawab. Ini jaringan. Kendalanya memang jaringan ya.
juara 2 Pelisa, 3 Fauzia. Kita ambil 3 juara aja ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini pembelajaran tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang masih ketenaga kerjaan tapi masalahnya ya. Kita masuk ke masalah ketenaga kerjaan. Oke, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, Andi. Bisa merefleksikan otak gitu, terus bisa merefleksikan ya semua murid yang di sini, terus tahu yang namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kayak misalnya Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak, itu ternyata bukan angkatan kerja, karena ibu rumah tangga itu tidak ada angkatan kerja, tetapi angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu ada yang namanya penduduk usia yang 16 sampai 64 tahun yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Udah. Oke, beri aplaus untuk refleksi dari yang ini. Ada lagi yang mau merefleksikan? Oke, lanjut. Saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini karena menggunakan metode kuisis sehingga mengetahui mengenai angkatan kerja. Nah, Oke, beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Kita sudah kesadaran diri kita tadi dengan mindfulness ya. Kemudian refleksi, ada kesadaran emosi, ada kesadaran empati ya. Kesadaran sosial dengan kerja kelompok, kita sosial sama, saling bekerja sama. Kemudian ada kesadaran mengambil keputusan dengan cara mempresentasikan dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompoknya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini akan bermanfaat untuk kalian kehidupan sehari-harinya tentang ketenaga kerjaan. Silakan itu pilihan hidup kalian ya. Kalian setelah lulus ini mau tenaga kerja yang terdidik, terlatih, atau terdidik dan terlatih. Silakan pilih dua-duanya. Kalian termasuk dalamnya terdidik ya, karena memang sudah masuk jenjang SMA ya. Jadi silakan kembangkan berikutnya ketenaga kerjaannya yang lebih tinggi lagi untuk ekonomi kesenjangan pendapatan nasionalnya lebih bagus lagi, bisa memahami lagi. Oke, untuk minggu depan kita akan bahas tentang masalah ketenaga kerjaan ya. Untuk hari ini kita cukupkan dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat kita amalkan ya. Artinya walaupun satu ayat bisa kita amal. Artinya pembelajaran apapun yang kita dapatkan kalau bermanfaat harus kita amalkan. Ya, baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.